Assalamualaikum, hey yo what's up man. Kembali lagi di channel Sukmawan, mencari kawan bukan lawan. Film diawali dengan memperlihatkan scene Prabu Anglingdarma yang sedang berburu kijang di hutan. Karena anak panahnya tidak mengenai sasaran buruannya, Prabu Anglingdarma pun berpindah ke tempat lain. Dari sudut kiri hingga sudut kanan hutan tidak lagi melihat kijang, melainkan melihat naga. Nagini, Sero, naga bergola pasti murka. Karena tidak terima perlakuan Nagini terhadap naga bergola, Prabu Anglingdarma pun memanah sanca. Malah ekornya Nagini yang kena. Sementara itu naga bergola sedang tertidur pulas dalam gua akibat kerasnya hidup di negeri yang jika tidak kerja maka tidak makan. Ditambah lagi dengan istrinya yang mengganggu nikmatnya tidur siang dalam gua, padahal baru saja menikmati perselingkuhanisasi. Anglingdarma hampir saja membunuhku, Kakang. Apa mungkin sahabatku sendiri tega melakukan kekejian seperti itu, Nagini? Nagini pun memfitnah Prabu Anglingdarma yang mencoba membunuhnya untuk mendapatkan mahkotanya agar bisa hidup abadi. Namun, naga bergola tidak langsung percaya kepada istrinya karena Prabu Anglingdarma adalah sahabatnya sendiri. Bunuh si Anglingdarma untukku, Kakang. Karena Nagini terus-menerus meyakini naga bergola dengan fitnahnya itu, akhirnya pun naga bergola terpaksa percaya. Sementara itu di malam yang dingin karena angin sepoi sekitaran Isya mungkin, Prabu Anglingdarma duduk santai dengan istrinya Sekarwati di berugak depan istananya sambil menceritakan kejadian yang sebenarnya. Aku mengerti, tapi seorang suami bagaimanapun akan lebih banyak mendengar kata istri. Ternyata pembicaraan Prabu Anglingdarma ke istrinya didengar oleh naga bergola yang sedang ngumpat di belakang tembok istananya. Naga bergola pun menceritakan ke Prabu Anglingdarma bahwa sudah 7 purnama ia tidak menggauli istrinya. Wah, alasan karena bertapa dan bersumpah lebih baik mati daripada dikhianati seorang istri. Lebih baik mati daripada dikhianati seorang istri. Dan aku akan laksanakan sumpahku. Karena Prabu Anglingdarma telah menjadi sahabat baiknya, naga bergola pun berniat mewarisi ilmunya dan mengajak Prabu Anglingdarma ke suatu tempat. Sementara itu istri Prabu Anglingdarma tercengang melihat Prabu Anglingdarma yang menaiki punggung naga bergola. Mungkin ingin ikut terbang menikmati malam dari atas langit. Sesampai di tempat untuk mewarisi ilmu tersebut, naga bergola memberitahukan bahwa ilmu tersebut merupakan aji senyawa, ilmu untuk mengerti bahasa binatang, ilmu yang hanya dimiliki seorang, yang jika diwarisi maka pemiliknya harus terbunuh atau dibunuh. Sudah saatnya aku akan meninggalkan dunia fana ini. Bersiaplah untuk menerima ilmu. Selamat jalan sahabatku. Keesokan harinya, di istana terlihat istri Prabu Anglingdarma Sekarwati cemas dan memberitahukan ke Pati Batik Madrim bahwa Prabu Anglingdarma telah dibawa oleh naga bergola. Semalam Gusti Prabu pergi dengan naga bergola. Saya akan berusaha mencari beliau, Adiratu. Tidak usah, Kakang Madrim. Seketika Prabu Anglingdarma pun muncul dengan tiba-tiba dari belakang Pati Batik Madrim yang sedang menghadap Sekarwati. Karena peristiwa perburuan itu. Kakang Madrim, Kakang boleh meninggalkan tempat. Prabu Anglingdarma pun menjelaskan bahwa dirinya tidak apa-apa. Lihat. Di malam hari saat Prabu Anglingdarma sedang tidur manja dengan istrinya, seketika tertawa akibat mendengar cicak yang minta jatah ke istrinya. Padahal istrinya cicak tersebut hampir mau bertelur. Aku tidak mengetawakan kamu, Dinda. Pasti Kanda Prabu sedang mentertawakan hamba. Karena Prabu Anglingdarma tertawa, istrinya mengira Prabu Anglingdarma mentertawai tubuhnya. Namun Prabu Anglingdarma menjelaskan bahwa ia tertawa karena mendengar obrolan pasangan cicak. Cicak? Iya. Yang jantan iri pada kita. Istri Prabu Anglingdarma pun meminta diajarkan ilmu aji senyawa.
Namun Prabu Anglingdarma menolaknya karena ilmu tersebut tidak bisa diwarisi, yang jika diajarkan atau diwarisi, maka berakibat yang mewariskan tersebut akan mati. Dulu kita pernah berjanji untuk sehidup semati demi cinta kita. Istri Prabu Anglingdarma pun menganggap dirinya tidak dicintai dan mengungkit bahwa dulu pernah berjanji untuk sehidup semati demi cintanya. Bucin. Kemudian mengajak Pati Obong mati bersama. Dan Prabu Anglingdarma pun menuruti permintaannya untuk Pati Obong. Kalau itu kemauan Dinda, akan kuturuti. Di saat mulai melaksanakan Pati Obong, Pati Batik Madrim pun memberikan pesan dan pertimbangan kepada Prabu Anglingdarma bahwa rakyatnya membutuhkan raja seperti Anglingdarma. Apa tidak ada cara lain? Mereka akan kehilangan seorang pemimpin yang sangat mereka cintai. Sama saja Kakang Madrim. Kalau ilmu aji senyawa itu saya berikan kepada Dinda Setiawati, aku pun akan mati. Selain mempertimbangkan pesan dari Pati Batik Madrim, Prabu Anglingdarma juga mendengar percakapan kambing yang tidak nurut terhadap permintaan ngidam istrinya. Aku tidak berani, Nyai. Bisa-bisa aku dibunuh pengawal raja. Kakang memang tidak pernah mencintai aku. Aku lebih baik ikut Pati Obong bersama Permaisuri Raja. Itu urusanmu. Kau pikir aku akan ikut-ikutan Pati Obong seperti raja bodoh itu? Kalau aku yang jadi raja, aku lebih membela rakyat daripada istri yang sangat mementingkan nafsunya itu. Dan setelah istri Prabu Anglingdarma loncat ke bara api, kemudian disusul istri kambing, Prabu Anglingdarma pun mengurung niatnya untuk mati demi rakyatnya. Perempuan-perempuan selalu tidak pernah bisa menggunakan otak. Rakyatku, aku mendapatkan wangsit dari Dewata untuk mengurungkan niatku melakukan Pati Obong. Karena aku harus lebih mementingkan yang paling membutuhkan aku. Sebagai suami dan sebagai raja, aku menghargai kesetiaan istriku. Kemudian scene berganti malam hari di mana Prabu Anglingdarma akan berkelana untuk melipur dukanya dan menitipkan tugasnya menjadi raja ke Pati Batik Madrim. Aku titipkan negeri ini kepadamu, Kakang. Aku titip rakyatku. Keesokan harinya, tibalah perpisahan Prabu Anglingdarma dengan Pati Batik Madrim dan kerajaan Malwapati di perbatasan kerajaan, dan memesan beritahu kepada rakyatnya bahwa untuk sementara Prabu Anglingdarma sedang bertapa. Bahwa aku sedang bertapa. Baik, Dinda Prabu. Terima kasih, jangan lupa saksikan Anglingdarma episode 1 part 2.